Hai semua, jumpa lagi dengan Miss Lita dalam pembelajaran online bimbingan dan konseling SMP Kristen Kalam Kudus Surabaya. Nah, kalau minggu kemarin Miss share ke kalian video yang isinya menjelaskan tentang tugas-tugas. Nah, untuk kali ini video yang kalian lihat ini berisi tentang pembelajaran, tentang penjelasan materi secara keseluruhan dan juga tentang penjelasan tugas. Nah, Miss harap kita semua dalam keadaan sehat dan juga keadaan sekarang ini tidak membuat semangat belajar kita menjadi hilang, tapi malah membuat kita mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dan juga pengalaman baru yang bisa kita kerjakan di rumah. Oke, sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran? Tapi sebelumnya Miss ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Engkau sertai kami, berikan kami roh hikmat kebijaksanaan, roh kemampuan, akal pikiran yang baik, agar kami dapat memahami setiap pelajaran yang kami dengarkan. Kami serahkan pelajaran kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu dampak pacaran di kalangan remaja. Kalau kita mendengar kata pacaran, itu adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan di antara kalian pasti sudah ada yang pernah mengalami atau saat ini sedang mengalami fase yang namanya pacaran. Nah, nanti kita akan melihat dampak dari pacaran itu apa sih? Apakah ada dampak positifnya atau ada dampak negatif dari pacaran itu? Kita akan lihat di materi hari ini di slide-slide yang akan ditayangkan. Nah, tujuan pembelajaran yang mau kita pelajari dari materi ini adalah supaya siswa dapat memiliki pemahaman akan pacaran dan dampak negatif dari pacaran, sehingga dapat memutuskan untuk memfokuskan diri pada tugas pokok pelajar. Nah, kita awali dulu dari pengertian pacaran. Pacaran itu apa sih? Pacaran adalah serangkaian aktivitas bersama yang diwarnai dengan adanya rasa kepemilikan dan keterbukaan diri, serta adanya keterikatan emosi antara pria dan wanita yang belum menikah, dengan tujuan untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain sebagai pertimbangan sebelum menikah. Nah, sebenarnya pacaran ini inti dari pengertian pacaran ini adalah pengenalan sebelum pernikahan. Jadi mengenal bagaimana kepribadian satu dengan yang lain, bagaimana sikap satu dengan yang lain. Nah, pacaran ini juga terjalin karena adanya kemauan antar dua manusia, dan manusianya ini harus cewek dengan cowok, bukan cewek dengan cewek atau cowok dengan cowok. Karena pacaran itu sebenarnya antara cewek dan cowok. Bahkan di luar sana mungkin kalian pernah kalian pernah melihat berita-berita di luar sana, sudah mulai banyak kasus di mana pacaran sesama jenis, pacaran dengan benda mati, atau bahkan kalau misalnya kita selalu mengikuti berita-berita yang ada beberapa negara mereka yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Ada orang juga yang dia menikah dengan asisten virtualnya. Ada juga yang menikah dengan benda-benda mati seperti jembatan, seperti boneka, seperti Menara Eiffel. Itu adalah pacaran yang salah. Karena sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan supaya mereka menikah. Mereka menikah dan menghasilkan keturunan. Kalau seandainya sesama jenis, bagaimana mereka bisa menghasilkan keturunan? Nah, walaupun sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pacaran itu adalah proses pengenalan sebelum pernikahan, tetapi bukan berarti pada masa pacaran itu semua langsung dibuka, semua langsung terbuka. Masih ada batasan-batasan yang harus menjadi pegangan pada pasangan yang masih pacaran, apalagi itu masih remaja. Jadi tidak bisa berbuat seenaknya pada saat pacaran. Nah, kita akan membahas selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya pacaran di usia remaja. Ada 3 faktor. Yang pertama
ada globalisasi, yang kedua membuktikan diri cukup menarik, dan yang ketiga adanya pengaruh kawan. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah perkembangan zaman yang terikat dengan yang namanya perkembangan teknologi. Kita tahu untuk saat ini teknologi berkembang sangat cepat. Bahkan untuk saat ini, mungkin waktu kita sedang membaca materi ini ada perkembangan-perkembangan teknologi-teknologi baru yang sedang muncul. Dengan adanya perkembangan teknologi, kita bahas di sini contohnya salah satunya internet. Dengan adanya internet, kita jadi lebih mudah untuk mengetahui berita-berita terbaru yang ada di luar sana. Walaupun kita tidak berada di daerah itu, kita sudah mengetahui, oh ada berita ini, oh ada berita ini. Bahkan contoh nyatanya dari perkembangan teknologi ini, banyak sekali anak di luar sana yang menjadi tahu sesuatu yang sebenarnya harusnya belum dia ketahui. Dari apa? Dari internet. Mungkin contohnya begini, kalian pasti sudah nggak asing sama yang namanya anak SD aja udah tahu yang namanya pacaran. Bahkan mereka tahu pacaran itu apa? Ya pacaran, kadang kalau ditanya seperti itu. Mereka tahu pacaran dari mana? Dari TV. Mereka dari menonton TV. Apalagi untuk saat ini banyak sekali sinetron-sinetron di TV yang ditayangkan itu yang berhubungan dengan pacaran, yang sebenarnya untuk usia mereka itu belum pantas untuk mereka tonton, tapi mereka sudah jadi mengetahui itu. Beda dengan mungkin zaman orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu waktu zaman-zaman itu, zaman SD, SMP itu belum mengenal sama yang namanya pacaran. Kenapa? Karena akses mereka untuk berkomunikasi satu dengan yang lain itu sangat terbatas, tidak sama seperti kita saat ini. Saat ini kita kalau pengen berkomunikasi dengan orang lain selain komunikasi tatap muka, kita bisa lewat chat, kita bisa lewat WA, lewat DM, lewat yang lain sebagainya. Kalau waktu zaman orang tua kita dulu, entah zaman mama papa kita atau oma opa kita, itu pasti mereka komunikasinya lewat surat, atau mungkin mereka baru bisa berkomunikasi kalau ketemu saja. Seperti itu, makanya itu yang menyebabkan pada zaman sekarang pacaran di usia remaja itu sangat rentan terjadi karena adanya yang namanya perkembangan teknologi dari era globalisasi ini. Nah, yang kedua adalah membuktikan diri cukup menarik. Faktor ini itu sangat sering terjadi untuk kalangan remaja saat ini. Kenapa? Kita sebagai manusia pasti ingin merasa diakui oleh orang lain. Diakui keberadaannya, diakui kemampuan dalam banyak hal, mungkin kemampuan di bidang akademik, kemampuan di bidang non-akademik, kita pasti ingin diakui. Makanya banyak sekali anak-anak remaja pada saat ini, mereka berusaha membuat dirinya itu dipandang orang, membuat dirinya itu menjadi sumber perhatian untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan tidak jarang kalau seandainya kalian memperhatikan, banyak anak-anak remaja yang mereka berdandan itu lebih tua daripada usianya. Mungkin kalian perhatikan anak-anak remaja yang umurnya masih SD, SMP gitu, mereka sudah full make up. Padahal itu bukan untuk event-event tertentu, tetapi mungkin hanya sekedar jalan-jalan saja mereka make up, entah pakai kontak lens, entah pakai eyeliner, maskara, terus pakai make up yang lain-lain seperti itu. Atau mungkin untuk yang remaja cowoknya itu mereka ikut-ikutan. Contohnya mungkin mereka mencoba nongkrong sambil nge-vape supaya dia diakui sama teman-temannya. Ih, kamu keren sudah berani nge-vape dan lain sebagainya. Ada juga yang dia akan melakukan berbagai macam cara supaya dia itu menjadi pusat perhatian di kelasnya, di mana dia pergi menjadi pusat perhatian. Manusia memang pada dasarnya itu lebih suka dipuji, lebih suka diperhatikan daripada dikucilkan atau dijelek-jelekan. Makanya membuat diri cukup menarik untuk membuat lawan jenis tertarik dengan dirinya itu lebih sering kita lihat pada usia remaja saat ini. Yang selanjutnya adalah faktor ketiga adalah adanya pengaruh kawan atau pengaruh teman. Tidak dipungkiri, pergaulan kita, kebiasaan kita itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitar kita.
Kalau kita berada di lingkungan yang baik, di teman-teman yang baik, kita akan mempunyai kebiasaan yang baik juga. Tetapi kalau kita berada di lingkungan teman-teman yang tidak baik, maka kita secara tidak langsung akan berlaku tidak baik juga. Nah, kenapa sih teman itu sangat berpengaruh kepada terjadinya pacaran di usia remaja? Biasanya pada usia remaja ini, usia dimana dia itu sangat mempercayai apa yang namanya teman. Kalau temannya bilang A atau nyuruh A, biasanya dia akan mengikutinya. Bahkan kadang contohnya kalau untuk usia remaja ini, mereka sering yang namanya itu buat tantangan. Contohnya, kamu bisa nggak deketin dia? Nanti kamu deketin, terus habis dideketin apa? Mungkin diputuskan atau kamu pacaran sama dia, disuruh seperti itu. Bahkan bisa jadi hanya karena teman-temannya itu sudah pada pacaran, dia belum pacaran, akhirnya dia tidak mau dianggap cupu, nggak mau dianggap nggak gaul karena dia nggak pacaran. Makanya dia akan berusaha bagaimana supaya lawan jenis tertarik dengan dia, dan akhirnya dia mempunyai pacar juga, walaupun saat itu hanya sekedar status saja. Nah, selanjutnya kita akan melihat dampak pacaran pada usia remaja. Pasti ada pertanyaan gini, nah pacaran itu ada dampaknya ta? Ternyata ada dua dampak yang akan muncul pada pacaran pada usia remaja, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kenapa ada dua dampak ini untuk pacaran di usia remaja? Karena usia remaja ini adalah usia labil, di mana dia itu masih belum bisa menentukan membuat sebuah keputusan pada dirinya. Bahkan terkadang keputusan yang dia buat itu keputusan yang dibuat secara terburu-buru. Masa remaja adalah masa masih mencari jati diri. Mereka tidak mau dianggap sebagai seorang anak kecil, nggak mau dipanggil anak-anak, tetapi kalau dikasih tanggung jawab sebagai orang dewasa, mereka itu belum mampu. Oke, kita lihat dampaknya. Yang pertama, prestasi sekolah bisa meningkat atau menurun. Untuk dampak positifnya, prestasi bisa meningkat. Itu kalau seandainya pacaran dan pasangannya itu saling mendukung, atau mungkin saingan dalam hal nilai, itu prestasi bisa meningkat. Tapi pacaran juga bisa membuat prestasi itu menurun. Kenapa kok bisa menurun? Soalnya contohnya waktunya belajar bukannya dipakai untuk belajar, tapi malah dipakai untuk WA-an, malah dipakai untuk berduaan sama pacarnya. Nah, itu membuat prestasi menjadi menurun. Bahkan waktu tidur menjadi berkurang. Karena apa? Karena dihabiskan lebih banyak untuk mungkin video call atau chattingan. Itu yang membuat prestasi bisa menurun. Itu dampak negatifnya. Untuk yang kedua, dampak kedua adalah pergaulan bisa tambah meluas atau menyempit. Untuk yang positifnya adalah pergaulan bisa tambah meluas, bisa menambah teman. Temannya dia bisa menjadi teman kita juga. Tetapi pacaran juga bisa membuat pergaulan itu bisa menjadi menyempit. Karena apa? Mungkin pasangannya itu orang yang tidak memperbolehkan dia berteman dengan lawan jenis lain selain berteman dengan dia. Itu ada dampak negatifnya. Dampak pacaran selanjutnya yaitu mengisi waktu luang bisa tambah bervariasi atau justru malah terbatas. Maksudnya di sini apa sih? Mengisi waktu luang bisa tambah bervariasi itu maksudnya gini, kalau dulu waktu dia belum pacaran, mungkin waktunya hanya dipakai untuk nonton, untuk ngemil, untuk ngegame, untuk baca-baca. Tapi kalau setelah dia pacaran ada waktu untuk mungkin dia bisa curhat dengan pacarnya, atau mungkin dia bisa ngegame bareng dengan pacarnya, atau mungkin waktu weekend bisa jalan bareng sama pacarnya. Tapi bisa juga dampak negatifnya adalah waktu luang bisa malah terbatas. Terbatas di sini dalam artian seperti ini. Ada pasangan yang dia tidak memperbolehkan pacarnya melakukan ini, pacarnya tidak boleh melakukan ini, tidak boleh keluar dengan teman-temannya, tidak boleh gini. Jadi dibatasi apa yang dikerjakan sama pacarnya. Itu adalah dampak negatif. Dampak selanjutnya yaitu keterkaitan pacaran dengan hal-hal negatif. Hal-hal negatif yang dimaksud itu seperti ini. Banyak kasus di luar sana yang kalian pasti tidak asing dengan istilah kalau kamu sayang sama aku, begini yuk, kalau kamu sayang sama aku, begitu yuk. Melakukan hal-hal yang sebenarnya belum pantas untuk mereka lakukan. Dampak selanjutnya adalah penuh masalah sehingga berakibat stres. Nah,
jangan kaget, yang namanya pacaran itu pasti harus menghadapi sama yang namanya masalah. Karena apa? Karena pacaran itu kita tidak bisa memaksakan egois kita, memaksakan kemauan kita kepada pasangan kita. Itu bisa jadi berantem sama pacarnya, belum lagi berantem sama orang tua gara-gara pacar, atau mungkin dia menjadi pusing, menjadi stres karena tugas-tugasnya belum selesai tapi dia masih pengen WA-an, chattingan sama pacarnya. Itu yang membuat masa remaja pada masa pacaran itu bisa mengakibatkan yang namanya stres. Dampak selanjutnya adalah kebebasan pribadi menjadi berkurang. Kebebasan pribadi berkurang ini seperti gini. Biasanya waktu dia belum pacaran, dia bebas untuk keluar jalan sama teman-temannya, entah itu temannya cewek, entah itu temannya cowok. Nggak ada yang mempermasalahkan, nggak ada yang melarang. Tapi saat pacaran tidak boleh sama pacarnya. Atau mungkin kebebasan saat dia memakai baju. Dia mau pakai baju yang modelnya seperti ini, model seperti ini, boleh. Tapi waktu pacaran, pacarnya jangan pakai baju kayak gini, jangan pakai baju kayak gini. Ada larangan-larangan tertentu yang dibuat. Bahkan bisa jadi ada kalau seandainya pasangan itu pasangan yang protektif, bisa jadi setiap apa yang dikerjakan harus dilaporkan ke pasangannya. Makanya membuat pasangannya itu menjadi tidak mempunyai privasi tersendiri. Semuanya harus dilaporkan. Mau makan harus laporan, aku mau makan. Mau tidur harus laporan, aku mau tidur. Bahkan ada juga yang dia mau pergi dengan orang tuanya, ditanya dulu, kamu pakai baju apa? Kalau seandainya baju yang pasangannya itu tidak perbolehkan, ya udah nggak boleh dipakai baju itu. Nah, itu adalah dampak negatif dari pacaran, yaitu dari kebebasan pribadi berkurang. Yang selanjutnya adalah sering melamun. Sering melamun dalam hal yang positif dan hal yang negatif. Kalau hal yang negatif mungkin sering melamun karena dia lagi ada masalah. Itu yang bikin dia jadi nggak konsen dalam belajar. Dia jadi nggak konsen waktu diajak ngomong. Dan juga sering melamun contohnya gini, sudah buat janji nih, ayo weekend keluar kita mau nonton bareng gitu ya. Nonton sama pasangannya. Dia dari hari sebelum weekend itu udah mikirkan, aku mau nonton, kira-kira nonton filmnya apa ya, aku mau ngobrol apa ya sama pacarku, seperti itu ada dampaknya. Selanjutnya adalah gaya hidup menjadi boros. Boros dalam artian seperti ini, kalau dulunya sebelumnya dia kalau beli jajan, beli makan hanya untuk dirinya, nah begitu pacaran, dia secara tidak langsung kan pengennya membayari pacarnya itu, membelikan makanan untuk pacarnya itu. Jadi pengeluaran 2 kali lipat dari sebelumnya. Yang selanjutnya adalah menurunnya produktivitas dalam berkarya. Produktivitas dalam berkarya itu seperti ini, seseorang pasti punya hobi tertentu. Ada yang hobinya melukis, ada yang hobinya membuat lagu, ada yang hobinya mungkin menghasilkan sesuatu, membuat kerajinan tangan. Tapi waktu pacaran, waktunya itu waktu luangnya habis untuk dipakai untuk menemani pacarnya, quality time dengan pacarnya, bukan menghasilkan sesuatu. Makanya di sini dikatakan produktivitas dalam berkarya menjadi menurun. Nah, dampak yang terakhir adalah remaja yang sibuk pacaran akan lupa ibadah dan lupa dosa. Apa sih yang dimaksud dengan lupa ibadah dan lupa dosa? Kita ngambil contohnya tuh yang sederhana seperti ini. Untuk saat ini kan ibadah itu online gitu ya. Kita bisa lihat di YouTube, kita bisa streaming YouTube gitu. Sudah ada jadwalnya tuh, ibadah di YouTube, ibadah online jam sekian sampai jam sekian. Tapi karena kita lebih asik mungkin nemani chattingan sama pacar kita bilang nanti aja lah ibadahnya. Nanti kan aku masih bisa ngeplay lagi ibadahnya, aku masih bisa ngeliat di YouTube. Padahal sebenarnya jam-jam ibadahnya sudah ada. Dan juga di sini kenapa kok ada tulisan lupa dosa? Masa pacaran itu terkadang kita suka bohong. Suka bohong kemana? Ke teman. Kita suka bohong kemana? Ke orang tua. Mau kemana kamu? Mau ngerjakan tugas kelompok. Padahal apa? Padahal mau nonton sama pacarnya. Atau mungkin janjian sama teman. Janjian mau pergi ke suatu tempat gitu ya. Tapi ternyata
dia lupa, malah dia janjian pergi sama pacarnya. Nanti kalau ditanya, kenapa kamu kemarin gak datang? Jawabannya apa? Ketiduran dan lain sebagainya. Ini adalah dampak-dampak dari sekian banyak. Ini adalah dampak-dampak pacaran pada usia remaja. Nah, kalau menurut saya, pacaran di usia remaja itu penting gak sih? Bisa dibilang penting dan bisa dibilang tidak penting. Tapi kalau saran saya, mending usia remaja kalian itu kalian gunakan sebaik mungkin untuk menggapai apa yang kalian inginkan, cita-cita kalian. Lakukan hal-hal positif yang bisa mendukung perkembangan pribadi kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi kalau seandainya kalian yang sudah terlanjur pacaran, ya saya harap pacaran yang kalian lakukan itu bisa membuat kalian itu menjadi berprestasi ke depannya, bisa membuat kalian itu menghasilkan hal-hal baru yang positif, bukan malah menjerumuskan kalian ke hal-hal yang negatif. Sebenarnya materi ini mau sampaikan langsung ke kalian waktu di kelas, langsung pas tatap muka. Tapi karena memang waktunya tidak bisa, akhirnya sampaikan melalui video ini. Kalau seandainya waktu langsung tatap muka kan bisa lihat tuh mungkin yang nggak jujur siapa yang pacaran, itu langsung kelihatan wajahnya seperti apa. Kita bisa langsung sharing, tanya jawab langsung tentang pacaran itu seperti apa. Nah, itu saja materi kita hari ini tentang pacaran di usia remaja. Harap kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kalian bisa mengerti setiap materinya, setiap slide-nya. Kalau seandainya ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa langsung menghubungi saya. Dan satu lagi, materi ini akan Miss taruh di Google Classroom. Kalian bisa akses, kalian bisa download videonya. Nah, tugasnya untuk kalian itu gampang banget. Tugasnya adalah kalian hanya harus mewawancarai dua orang dewasa yang ada di rumahmu. Terserah kalian mau wawancarai mama kalian, papa kalian, atau koko cece kalian, atau siapapun yang ada di rumah. Kalian boleh wawancarai dua orang dewasa yang ada di rumah. Terus setelah itu yang harus kalian tanyakan apa? Yang pertama, menurut mereka pacaran itu apa sih? Yang kedua, boleh tidak usia remaja SMP itu pacaran? Dan yang ketiga adalah dampak pacaran untuk usia remaja menurut mereka itu apa? Nanti kalau seandainya kalian sudah dapat jawaban-jawaban dari wawancara itu, silakan kalian ketik di Word. Jangan lupa dimasukkan nama siapa yang kalian wawancarai dan juga foto kalian. Kalian boleh selfie gitu sama yang kalian wawancarai. Kalian selfie berdua gitu dengan yang kalian wawancarai. Nanti setelah itu silakan kalian kirim ke email yang ada di slide. Ke email yang ada di slide kalian kirim ke situ. Nanti untuk tugas ini juga PPT-nya Miss upload di Google Classroom. Kalian kalau misalnya lupa pertanyaannya apa saja, kalian bisa lihat di Google Classroom. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Oke, materi kita berakhir sampai di sini. Silakan dikerjakan tugasnya, jangan lupa dikirimkan. Kalau seandainya ada yang mau kalian tanyakan, kalian bisa langsung WA saya atau mungkin kalian bisa komen di Google Classroom. Karena materi ini juga akan saya upload di Google Classroom. Dan juga harapannya Missnya tetap jaga kesehatan kalian semua, makan makanan yang teratur, yang bergizi, jangan lupa olahraga, nggak usah keluar rumah kalau misalnya nggak penting. Oke, itu saja. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan memberkati.